dan keluaran outputnya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. akan berlawanan Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM berlawanan atau kebalikan dari masukan dan inputnya. Di sini saya akan Atau biasa mempresentasikan tentang gerbang NOT ini juga dilambangkan yaitu dengan gerbang simbol minus logika. di atas variabel Pertama ada inputnya. definisi dari gerbang logika. Gerbang logika atau disebut dengan logic gate. Gerbang logika ini adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi keluaran yang logis. Nah, gerbang logika ini juga beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang memiliki dua kode simbol, yaitu 0 dan 1, dan menggunakan teori aljabar boolean. Kita masuk saja dari jenis gerbang logikanya beserta simbol dan tabel kebenarannya. Yang pertama itu ada gerbang NOT atau NOT gate. Yang dimana gerbang NOT ini hanya memerlukan satu masukan input untuk menghasilkan satu keluaran atau outputnya. Bisa dilihat dari tabel kebenarannya, yang dimana X ini berfungsi sebagai masukannya dan Z ini adalah keluarannya. Nah, karena gerbang NOT ini disebut dengan pembalik karena akan menghasilkan keluaran outputnya itu berlawanan atau kebalikan dengan masukannya itu atau inputannya. Nah, berarti kalau masukannya adalah 0, maka keluarannya adalah 1. Begitu pula sebaliknya. Jadi kayak gerbang NOT ini sistemnya itu berkebalikan tuh, berlawanan. Atau gerbang NOT ini juga biasa dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Yang kedua ada gerbang AND atau AND gate. Gerbang AND ini memerlukan dua simbol atau masukan untuk menghasilkan satu keluarannya. Nah, seperti kita lihat dari tabel kebenaran gerbang AND ini, misalnya inputannya itu adalah 0 dan 0, maka akan menghasilkan keluaran 0. Kenapa? Karena sistem gerbang AND ini menggunakan perkalian. Kayak misalnya dari rumus ini seperti Z sama dengan X kali Y. Nah, jadi kita bisa lihat kalau misalnya inputannya itu 0 dan 0, maka 0 kali 0 kan sama dengan 0. Begitu juga seperti 0 dan 1, kan 0 kali 1 adalah 0 dan 1 kali 0 sama dengan 0. Maka kalau kedua inputannya adalah 1 kali tambah 1, jadi hasilnya adalah 1. Terus yang ketiga ada gerbang NAND atau NAND gate. Nah, gerbang NAND ini merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran gerbang AND. Nah, misalnya bisa kita lihat dari tabel kebenaran gerbang NAND ini, kalau inputannya 0 dan 0, maka akan menghasilkan keluaran 1. Oke. Yang ketiga ada gerbang NAND atau disebut dengan NAND gate. Yang dimana gerbang NAND ini merupakan kombinasi atau gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Untuk gambar simbol gerbang NAND-nya bisa kita lihat seperti ini. Kalau untuk tabel kebenarannya, jika kedua inputannya sama-sama 0, maka akan menghasilkan 1 karena kebalikan dari keluaran gerbang AND. Gerbangnya ini yang sebelumnya kan di sini kalau keluarannya sama-sama 0, hasilnya adalah 0. Jadi kalau untuk gerbang NAND hasilnya adalah 1. Dan untuk keluaran 0 dan 1 untuk inputan 0 dan 1 maka hasilnya 1, dan untuk 1 dan 0 maka hasilnya 1, dan kalau 1 dan 1 hasilnya 0.
Jadi sistemnya ini adalah dibalik dari keluaran output gerbang N. Terus keempat, gerbang OR atau OR gate. Nah, gerbang OR ini adalah memerlukan dua atau lebih masukan input untuk menghasilkan satu keluaran output. Untuk tabel kebenaran gerbang OR, jika kedua inputannya sama-sama 0, maka akan mengeluarkan nilai 0. Dan jika 0 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Dan jika 1 dan 0, maka hasilnya adalah 1. Dan 1 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Atau gerbang logika ini menandakan simbol operasi tanda plus. Maksudnya adalah penambahan. Kayak sini kan 0 tambah 0 adalah 0. Berarti kalau 0 dan 1 berarti 1, dan 1 dan 0 berarti 1. Dan yang kelima yaitu gerbang NOR atau NOR gate. Gerbang NOR ini merupakan gabungan atau kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT. Jadi untuk tabel kebenaran gerbang NOR ini, jika kedua inputannya sama-sama 0, maka hasil keluarannya adalah 1, karena kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Kan sebelumnya gerbang OR kalau kedua inputannya 0, maka hasilnya 0. Jadi kalau untuk gerbang NOR, maka hasilnya adalah 1, dibalik. Jadi untuk menambahkan ini ditandai dengan kan sama gerbangnya, jadi ditambahkan 0 di sini, artinya dibalik. Oke. Terus yang keenam ada gerbang XOR atau XOR gate. Nah, XOR ini adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan dan satu keluaran logika. Nah, untuk tabel kebenarannya, jika sama-sama kedua inputannya sama-sama 0, maka keluarannya adalah 0. Dan jika kedua inputannya berbeda, misalnya 0 dan 1, maka hasilnya 1. Begitu juga 1 dengan 0, maka hasilnya 1. Dan kalau 1 dan 1 kan ini kan kedua inputannya sama, jadi hasilnya adalah 0. Sama seperti 00 yang tadi. Terus yang ketujuh ada gerbang XNOR atau XNOR gate. Nah, seperti gerbang XOR sebelumnya, ini juga terdiri dari dua masukan dan satu keluaran. XNOR ini adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. Nah, untuk tabel kebenarannya, misalnya jika kedua inputannya sama-sama 0, maka hasilnya 1. Jadi ini sama kayak gerbang sebelumnya. Dia kan kalau 0, kedua inputannya 0, 0, hasilnya kan 0. Jadi kalau untuk gerbang XNOR adalah hasilnya 1. Jadi dibalik dari gerbang XOR. Jadi kalau misalnya 0 dan 1, maka hasilnya 0, dan jika 1 dan 0 maka 0. Jika 1 dan 1 maka akan mengeluarkan nilai 1. Itu dia untuk materi tentang gerbang logika. Oke, untuk materi kedua kita itu ada basis bilangan dan konversi bilangan. Konversi bilangan itu ada 4. Yang pertama desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Untuk bilangan desimal ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk biner 0 dan 1, dan oktal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan heksadesimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A ini sebagai 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15. Untuk yang pertama, konversi bilangan desimal ke biner. Cara konversinya, bilangan desimal ini dibagi 2 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil bagi, maka ditulis 1.
Dan jika tidak ada hasil bagi, maka ditulis 0. Oke, untuk contoh soalnya yaitu misalnya desimalnya adalah 25. Jadi 25 kita bagi 2, hasilnya adalah 12. Karena 25 bagi masih ada hasil eh, masih ada sisa hasil baginya, maka ditulis 1. Lalu 12 dibagi 2 sama dengan 6, sisanya adalah 0 karena hasil baginya itu tidak tersisa atau pas. Lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisanya 0. Lalu 3 kita bagi 2 sama dengan 1, sisa 1. Lalu 1 dibagi 2 sama dengan 0, sisa 1. Karena 1 bagi 2 ini tidak ada hasil, jadi ditulis 0. Karena tidak ada hasil baginya, jadi kita tulis sisa 1. Nah, untuk setelah kita bagi, lalu kita akan memperoleh nilai binernya. Nah, nilai binernya ini diambil dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, yaitu 1, 1, 0, 0, dan 1. Terus yang kedua ada konversi bilangan desimal ke oktal. Bilangan desimal ini dibagi dengan basis bilangan oktal atau dibagi 8 sampai habis. Lalu jika ada sisa hasil baginya itu ditulis 1, dan jika pas maka ditulis 0. Untuk contoh soalnya yang pertama ada misalnya adalah 385. Nah, 385 ini kita bagi 8 sama dengan 48. Karena masih ada sisa hasil baginya, jadi ditulis sisa 1, sama seperti yang sebelumnya. Terus 48 bagi 8 sama dengan 6, sisanya 0 karena ada hasil bagi atau pas. Lalu 6 ini kita turunkan ke sini karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi kita dapat memperoleh nilai oktalnya yaitu 6, 0, dan 1. Oke, yang untuk contoh kedua, misalnya 537. 537 ini kita bagi 8 sama dengan 67 bersisa 1. Nah, 67 kita bagi 8 sama dengan 8 sisa 3. Di sini kenapa sisa 3? Karena ini kan 8 kali 8 64. Nah, 64 ini kita kurangi 67. Jadi sisanya itu adalah 3. Nah, lalu terus 8 dibagi 8 sama dengan 1, jadi sisa 0. Terus 1 ini kita turunkan ke sini karena sudah tidak bisa dibagi. Nah, dapat kita memperoleh nilai oktalnya yaitu 10, 3, 1, 0, 3, dan 1. Yang ketiga ada konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Bilangan desimal ini dibagi 16 sampai habis. Lalu jika ada hasil sisanya itu ditulis 1, dan jika pas maka ditulis 0. Untuk contoh soal yang pertama, misalnya ada 1583, maka kita bagi 16 adalah hasilnya 98, sisa 15. Nah, kenapa bisa 15 ini? Karena 98 ini kita kalikan 16. Nah, setelah dikalikan kita kurangi 1583, jadi tersisa 15. Lalu 98 ini kita bagi 16, sisa hasilnya 6 sama dengan sisa 2. Lalu 6 ini kita turunkan karena sudah tidak bisa dibagi. Jadi untuk hasil desimal ke heksadesimalnya adalah 6, 2, dan 15. 15 ini kita ganti pakai simbol F seperti pada pernyataan yang pertama tadi. Lalu untuk contoh kedua ada 2840, kita bagi 16 sama dengan 177, sisa 8.
karena 177 ini kita kali 16 lalu dikurangi 2840 dan akan menghasilkan sisa 8. 117 ini kita bagi 16 sama dengan 11, itu sisa 1. 11 ini karena sudah tidak bisa dibagi, jadi kita turunkan ke bawah. Jadi untuk desimal 2840 ke konversi ke heksadesimal adalah 11 kita ganti B, lalu 1 dan 8. Ya, itu saja untuk materi tentang konversi bilangan. Oke, untuk materi ketiga adalah multiplexer. Multiplexing adalah mengirimkan informasi yang besar menjadi jumlah yang lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut, digital multiplexer ini berarti rangkaian kombinasi yang menyeleksi satu dari sekian banyak informasi biner dan menghasilkan satu garis output. Oleh karena itu, multiplexer ini juga disebut sebagai data selector. Untuk pemilihan satu input ini menggunakan garis seleksi yang berlambang S. Nah, jika terdapat 2 pangkat N input, maka terdapat N garis seleksi. Untuk tabel kebenaran multiplexernya, misalnya di sini inputnya itu kan ada 4, yaitu I0, I1, I2, dan I3. Nah, dengan garis seleksinya yaitu S0 dan S1, dan outputnya adalah Y. Nah, untuk tabel kebenaran multiplexernya, sebelumnya I0 ini bernilai desimal 0, begitu juga I1 berarti nilai desimalnya 1, I2 adalah 2, dan I3 berarti 3. Nah, untuk garis seleksi S0 dan S1, misalnya garis seleksi S0 dan S1 itu sama-sama 0, maka outputnya adalah I0 karena kita menggunakan konversi dari bilangan biner ke desimal. Kan di sini S0-nya adalah 0, berarti 2 dipangkat 0 dikalikan 0 hasilnya adalah 1. Dan untuk S1, maka 2 pangkat 1 dikali 0 hasilnya 0. Nah, jadi S0 dan S1 ini hasilnya ditulis sebagai I0. Begitu juga untuk baris kedua, misalnya S0-nya adalah 1, berarti 2 dipangkat 0 dikali 1 hasilnya adalah 1. Dan untuk S1 berarti 2 pangkat 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Nah, kemudian hasil S0 dan S1 ini mengeluarkan output I1. Begitu juga untuk baris ketiga, misalnya kalau S0-nya adalah 0, berarti 2 dipangkat 0 dikali 0 hasilnya adalah 0. Kalau S1-nya adalah 1, berarti 2 dipangkat 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Hasilnya adalah 2. Jadi untuk outputnya ditulis I2. Begitu juga untuk jika S0-nya adalah 1, berarti 2 dipangkat 0 kali 1 hasilnya 1. 2 pangkat 0 dikali 1 berarti hasilnya 0 ya. Dan untuk S1 berarti 2 pangkat 1 dikali 1 berarti hasilnya 2. Jadi untuk nilai output S0-nya 1 dan S1-nya 1 adalah I3. Kemudian setelah kita mendapatkan tabel kebenarannya, di sini kita akan mencari persamaan booleannya dari tabel kebenaran yang tadi.
Untuk fungsi boolean output Y ini dipilih bentuk perkalian jumlah atau ekspansi suku min. Maka yang bernilai 0 ini akan dikomplementkan. Nah, misalnya untuk kombinasi pertama adalah 0 dan 0 ya. Berarti ditulis untuk persamaan booleannya I0 S0 komplement dan S1 komplement karena nilainya adalah 0, jadi dikomplementkan. Kita lihat dari I0 S komplement dan S1 komplement. Terus untuk baris kedua, maka di persamaan booleannya itu I1 S0 nya tetap dan S1 nya komplement. Kemudian I2 sama S0 tetap, S0 ini komplement, S1 tetap. Kemudian I3 nya S0 nya tetap dan S1 nya tetap. Jadi kita dapat memperoleh persamaan booleannya seperti ini. Nah, terus yang untuk rangkaian gerbang logikanya, bisa kita lihat dari gambar sini. Untuk hasil outputnya kita tulis bagian sini I0, I1, I2, I3, kemudian S0, kemudian S0 converter, S1 tetap, kemudian sini S1 converter. Bukan komplement maksudnya. Terus untuk di sini menggunakan gerbang NOT atau inverter pembalik. Kemudian untuk gerbang N ini untuk persamaan booleannya, dan gerbang OR adalah outputnya. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya I0 S0 komplement dan S1 komplement. Untuk I0 maka garisnya akan ke sini, kemudian untuk S0 komplementnya maka garisnya akan ke sini, kemudian S1 komplementnya maka garisnya di sini. Begitu juga I1 maka garisnya ada di sini, S0 maka garisnya ada di sini, dan S1 komplement garisnya di sini. Dan yang ketiga untuk I2 maka garisnya di sini, dan S0 komplement garisnya di sini, kemudian S1 garisnya di sini. Yang terakhir I3 nya adalah berada dari sini, kemudian S0 nya di sini, dan S1 nya berada di sini. Itu saja untuk rangkaian gerbang logika dari persamaan booleannya. Oke, untuk materi multiplexer itu saja materi dari multiplexer. Oke, materi terakhir adalah tentang flip-flop. Yang pertama, flip-flop adalah rangkaian logika yang terdiri dari dua input stabil serta mampu menyimpan data binar, di mana outputnya itu berdasarkan nilai input dan keadaan logika output sebelumnya. Rangkaian flip-flop juga biasa disebut dengan komponen elektronika yang saling berhubungan dan bersifat seperti memori penyimpanan data. Data yang disimpan tersebut dapat diubah berdasarkan nilai inputan yang bervariasi. Dengan konsep multivibrator bistabil yang ada pada flip-flop, membuat rangkaian ini memiliki tegangan listrik yang stabil dan segera berubah jika memang dipicu oleh elemen lain. Rangkaian flip-flop ini pertama kali ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Inggris, yaitu F. W. Jordan dan William Eccles, tepatnya pada tahun 1918 di negara Inggris. Perlu diketahui juga, flip-flop merupakan tipe rangkaian elektronika yang mampu menyimpan memori. Artinya, prinsip dari flip-flop tersebut memang dibuat agar mampu melakukan penerapan logika. Untuk jenis-jenis flip-flop ada 4. Yang pertama ada SR flip-flop, D flip-flop, CK flip-flop, dan T flip-flop. Yang pertama di sini ada SR flip-flop. Untuk gerbang
dari SR flip-flop ini menggunakan gerbang NAND yang dimana S dan R ini sebagai input dan key bar ini sebagai outputnya. Flip-flop ini biasa disebut sebagai set dan reset. Di sistem ini ada dua masukan, yaitu set di mana untuk memulai alur untuk menjalankan tugas, dan reset untuk mengembalikan ke fungsi normal. Rangkaian ini tampak seperti dua input yang dimana masing-masing ini terhubung ke output yang berbeda. Akan tetapi ada koneksi di tengah, yaitu CLK dengan logika NOR dan NAND, sehingga satu input misalnya set dapat mempengaruhi output yang lain. Untuk tabel kebenaran SR, bisa kita lihat. Tabel kebenaran ini menggambarkan semua kemungkinan kombinasi input S dan R dan output key dan key berikutnya ini, yang dimana S ini sebagai set yang digunakan untuk mengatur output key menjadi 1, dan reset ini input yang digunakan untuk mengatur output key ini menjadi 0. Key ini adalah output utamanya, dan key berikutnya ini adalah komplement dari output key utamanya. Jadi kalau misalnya output key-nya adalah 0, maka key berikutnya adalah 1. Begitu juga kalau di sini 1, maka key berikutnya adalah 0. Nah, misalnya kedua inputan sama-sama 0, maka key-nya tidak berubah. Artinya dia mempertahankan nilai sebelumnya. Dan untuk key berikutnya adalah 1 karena merupakan komplement dari key yang artinya dibalik. Terus yang baris kedua ada, kalau misalnya S adalah 0, S-nya 0 dan R-nya 1, maka key-nya output key-nya ini direset menjadi 0, dan key berikutnya dikomplement dari key menjadi 1, atau kebalikannya juga sama seperti kayak yang ini tadi. Kalau misalkan SR-nya adalah 1 dan 1, maka kondisi ini disebut, kalau misalnya S dan R ini adalah kedua inputannya sama-sama 1, kondisi ini disebut sebagai kondisi rest atau undefined, karena keduanya ini mencoba untuk mengubah output secara bersamaan. Jadi ditulis kayak seperti ini, yang artinya tidak terdefinisi. Selanjutnya yang kedua ada JK flip-flop. JK flip-flop ini memakai 3 input, yaitu J, K, dan CLK, dengan posisi CLK berada di tengah. Ini juga termasuk hasil pengembangan dari sistem SR yang sebelumnya. Yang menariknya, ada koneksi dari input J dan K ke output terpisah secara langsung. Oke, untuk tabel kebenaran JK, di sini jika kedua inputan sama-sama 0, maka output key dan key berikutnya ini tidak akan berubah. Kemudian jika inputnya J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka output key ini akan diset menjadi 1. Jadi 1, tapi naik clock berikutnya, yang berarti flip-flop JK ini akan menyimpan nilai 1. Kemudian untuk baris ketiga, jika J 0 dan K 1, maka output key ini akan direset menjadi 0, yang akan output berikutnya tetap sama 0, yang akan menyimpan nilai 0. Kemudian jika nilai J dan K nya itu sama-sama 1, maka
output key-nya ini akan bertoggle atau berubah dari kebalikannya. Nah, misalnya kan kalau nilai key-nya adalah 0, berarti key berikutnya adalah 1. Dan jika key-nya adalah di sini 1, maka key berikutnya adalah 0. Oke, yang berikutnya ada D flip-flop. D flip-flop ini adalah hasil modifikasi SR dengan tambahan inverter NOT. Untuk tabel kebenarannya, pada baris pertama ini, baris pertama dan kedua, jika ketika clock turun atau naik menjadi 1, maka menjadi 1 dan nilai input utamanya itu adalah 0, maka output key-nya itu tetap 0 dan key berikutnya tetap 1. Yang artinya jika input datanya adalah 0, maka outputnya ini tidak akan terlepas dari perubahan clock yang pertama ini. Kan clocknya ini kan 1, jadi tidak terlepas dari perubahan clocknya. Untuk baris ketiga dan keempat, ketika clocknya naik menjadi 1 dan input D-nya adalah 1, maka output key-nya akan berubah menjadi 1 ini. Lalu yang kalau akan berubah menjadi 1 dan key berikutnya adalah 0, yang artinya jika input datanya adalah 1, ini adalah 1, maka outputnya ini akan mengikuti dari nilai input data saat clock naik. Yang ini saat clock naik, kan di sini kan 1 saat clock naik, berarti untuk nilai key berikutnya adalah 0. Yang terakhir ada T flip-flop. T flip-flop ini hanya memakai satu input dari rangkaian dasar SR, yaitu input set dan reset, yang mana dijadikan satu dan diberi akses langsung ke dua output secara terpisah. Untuk tabel T flip-flopnya, tabel kebenarannya, pada baris pertama dan ketiga ini, jika inputannya adalah 0, maka output key-nya tidak akan berubah. Baik saat nilai bernilai 0 maupun 1. Jadi maksudnya output berikutnya ini tetap pada nilai sebelumnya. Output sebelumnya, begitu juga ini. Jika 1, maka output berikutnya adalah 1. Pada baris kedua dan keempat, ketika inputannya adalah 1, maka output key-nya akan bertolak belakang dengan nilai sebelumnya. Jika output key-nya adalah 0, maka output berikutnya adalah 1. Dan jika output sebelumnya adalah 1, maka output berikutnya adalah 0. Jadi sistemnya dia ini bertolak belakang atau berkebalikannya. Oke. Sekian dari materi tentang flip-flop ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.